Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Rosadi. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penilaian, lebih tepatnya instrumen penilaian pengetahuan untuk latihan soal fikih. Masih materinya tentang sujud di luar sholat. Kalau kemarin di pertemuan kemarin kita telah membahas materi sujud di luar sholat, lebih tepatnya tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal lengkap dengan jawaban. Materi ini peruntukannya untuk kelas 8 di semester yang pertama atau semester ganjil. Tepatnya itu di MTS Madinatul Najah Ciamis tahun pelajaran 2002-2023. Baik anak-anak, mari kita mulai untuk latihan soal fikih materi tentang sujud di luar salat. Gitu ya. Nah, seperti biasa anak-anak, kita memulai terlebih dahulu. Ini di slide yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmat-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama sebelum memulai latihan soal ini. Instruksi selanjutnya, sebelum mengerjakan latihan soal, anak-anak siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah buku catatan lengkap dengan pulpen, pensil, karena ini akan kita pergunakan untuk latihan soal ini. Yang kedua, dengarkan dengan fokus pertanyaannya, karena untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh Bapak, ya. Lalu yang ketiga, tuliskan jawaban yang dianggap paling benar oleh kalian. Nah, berarti siswa-siswi kelas 8 MTS Madinatul Najah ini hanya mendengarkan, hanya melihat soal-soal yang ada di depan proyektor gitu ya. Dan kalian hanya menjawab gitu ya, jawabannya saja gitu ya. Yang keempat adalah dengarkan instruksi dari tutor berkaitan dengan teknis pengerjaan soal dan jawaban. Lalu yang terakhir, kerjakan dengan baik dan benar. Next, selanjutnya di petunjuknya adalah kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar. Tulislah jawaban dalam bentuk A, B, C, atau D yang dianggap jawaban yang benar pada buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Jadi kalian siapkan alat tulisnya, tulis setiap nomor yang akan kalian kerjakan. Setelah ditulis semua nomornya, dengarkan itu ya. Bapak akan membacakan pertanyaannya dan nanti kalian tinggal memilih jawabannya gitu ya, tinggal memilih jawabannya ya. Nah, di sini gitu ya. Ketika kalian memilih jawaban, untuk setiap soalnya akan langsung dibahas gitu ya, jawaban yang benarnya. Misalkan nomor 1 pertanyaannya dibacakan, setelah itu dibacakan oleh Bapak, dikasih waktu untuk kalian untuk mengisi jawaban yang dianggap benar oleh kalian. Nanti akan dikoreksi jawaban yang paling benarnya yang mana gitu ya. Baik, ini soal nomor 1 gitu ya. Jumlah soalnya ada 10 soal gitu ya. Baik, kita mulai saja. Soal yang pertama,
Andi mengatakan kepada teman-temannya bahwa sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya apabila seorang muslim mendapatkan kebahagiaan, maka ia harus mengungkapkan sesuai dengan tuntunan, yaitu dengan sujud syukur sebagai ungkapan kebahagiaan. Dari ilustrasi di atas, pengertian syukur menurut bahasa adalah A. Terima kasih, B. Terima rezeki, C. Terima kasih, D. Terima hadiah. Silahkan adik-adik untuk menjawab pertanyaan soal nomor pertama. Yang ditanyakan di sini adalah dari ilustrasi di atas ini pengertian sujud syukur ya. Ini bukan pengertian syukur ya. Lebih tepatnya pengertian sujud syukur menurut bahasa adalah silakan Bapak kasih waktu untuk kalian memilih gitu ya. Jawaban mana yang dianggap betul gitu ya. Ya, baik, mungkin sudah dijawab oleh kalian. Nah, kita akan bahas jawabannya. Jawaban nomor 1, Andi mengatakan kepada teman-temannya bahwa sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya apabila seorang muslim mendapatkan kebahagiaan, maka ia harus mengungkapkan sesuai dengan tuntunan, yaitu dengan sujud syukur sebagai ungkapan kebahagiaan. Dari ilustrasi di atas, pengertian syukur menurut bahasa adalah ya, nomor 1 adalah C, terima kasih. Ya. Nah, itu soal nomor pertama. Jadi jawabannya adalah C menurut bahasa, yaitu terima kasih. Next, nomor 2. Soal nomor 2, Anto mendapatkan hadiah dari ayahnya karena ia baru saja mendapatkan juara dalam perlombaan menggambar tingkat nasional. Sebagai ungkapan rasa bahagia dari orang tua, ia diberi hadiah sepeda baru. Tak lupa Anto sujud syukur atas keberhasilannya dan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya yang telah memberikan hadiah. Pertanyaannya, berikut ini yang bukan sebab-sebab disunahkan sujud syukur adalah A. Mendapatkan berita duka cita, B. Dikabulkan doa, C. Mendapatkan kenikmatan, D. Mendapatkan pujian. Ya, di sini garis besar dari ilustrasi ini pertanyaannya adalah berikut ini yang bukan sebab-sebab disunahkan sujud syukur. Ya, silakan. Adik-adik ya, kelas 8 untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2 gitu ya. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawab soal nomor 2. Ya. Baik, sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, kita bahas jawabannya itu untuk nomor 2. Nah, soal nomor 2, Anto mendapatkan hadiah dari ayahnya karena ia baru saja mendapatkan juara dalam perlombaan tingkat nasional. Sebagai ungkapan rasa bahagia dari orang tua, ia diberi hadiah sepeda baru. Lalu Pak Anto mengucapkan syukur atas keberhasilannya dengan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya yang telah memberikan hadiah. Nah, pertanyaannya berikut ini, yang bukan sebab-sebab disunahkan sujud syukur adalah ya, jawabannya adalah A. Mendapatkan berita duka cita. Ya. Next, nomor 3. Nah, soal nomor 3, gitu ya. Ketika kita terhindar dari musibah, mendapatkan kebahagiaan, kita dianjurkan melaksanakan sujud syukur kepada Allah sebagai bukti ketundukan makhluk kepada Kholiknya. Pertanyaannya, apa hukum sujud syukur? A. Wajib, B. Sunnah, C. Haram, D. Makruh. Ya, silakan adik-adik kelas 8 MTS Madinatul Najah untuk menjawab
pertanyaan soal nomor yang ketiga ya. Di sini yang menjadi kata kunci dari ilustrasi ini melihat ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa hukum sujud syukur? Baik, Bapak kasih waktu 3 menit ya. Ya, 3 menit untuk waktu pengerjaannya. Ya, mungkin ya cukup kita bahas jawabannya apa kira-kira. Nah, untuk jawaban soal nomor 3, pertanyaannya apa hukum sujud syukur? Jawabannya adalah B, yaitu sunnah. Ya. Next, nomor selanjutnya. Nomor 4. Di salah satu wilayah terjadi musibah banjir. Kebetulan salah seorang saudara Bu Anita tinggal di wilayah tersebut. Dia mendapat kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah tersebut. Bu Anita kemudian melakukan sujud A. Syukur, B. Tilawah, C. Sahwi, D. Rukun. Ya, ini terhindar dari musibah ya, terhindar dari musibah termasuk kategori apa yang dilakukan oleh apa yang akan dilakukan oleh Bu Anita ya. Di sini Bapak kasih waktu kepada anak-anak kelas 8 untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4 ya. Habis waktunya, mari kita bahas jawaban dari soal nomor 4 ya. Di salah satu wilayah terjadi musibah banjir. Kebetulan salah seorang saudara Bu Anita tinggal di wilayah tersebut. Dia mendapatkan kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah tersebut. Bu Anita kemudian melakukan sujud. Ya, jawabannya adalah A, sujud syukur. Nomor selanjutnya, nomor 5. Sujud syukur dilakukan sebagai bukti A, rasa cinta dan kasih sayang. B, rasa kagum terhindar dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. C, rasa hormat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang D adalah rasa takut sebenar-benarnya takut. Nah, di sini yang ditanyakan, sujud syukur dilakukan sebagai bukti apa nih? Sujud syukur ya. Baik, Bapak hitung sampai waktunya ini 2 menit ya setiap soalnya. Silahkan untuk menjawab, diingat-ingat kembali tentang materi sujud syukur yang pernah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Next, kita bahas jawabannya gitu ya. Waktunya sudah habis. Yaitu sujud syukur dilakukan sebagai bukti. Ya, jawabannya adalah C, rasa hormat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, nomor 6. Hasim sedang mengerjakan sholat. Tiba-tiba teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakannya lebih. Sebaiknya Hasim melaksanakan sujud sahwi titik-titik A sebelum takbir, B setelah takbir, C setelah salam, D sebelum salam. Nah, yang ditanyakan di sini sebaiknya Hasim melaksanakan sujud sahwi setelah apa nih? Sujud sahwi dilaksanakannya. Ya, silakan adik-adik untuk menjawab pertanyaan soal nomor 6. Waktunya 2 menit ya. Ya, waktunya habis. Kita bahas untuk jawabannya. Ya, jawabannya adalah Hasim sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakannya lebih. Sebaiknya Hasim melaksanakan sujud sahwi, yaitu D, sebelum salam. Gitu ya, sebelum salam. Next, nomor selanjutnya yaitu soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lupa kelebihan rakaat salat. 2. Mendapatkan nikmat yang luar biasa. 3. Mendengarkan ayat-ayat sajdah. 4. Lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun salat. 5. Lupa kekurangan jumlah rakaat salat. 6. Terhindar dari musibah. Pernyataan yang merupakan penyebab untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ya. A, 4, 5, dan 6. B, 1, 2, 3. C, 2, 3, 4.
D 1, 4, dan 5. Nah, silakan adik-adik dijawab soal untuk nomor ketujuh. Nah, ini yang ditanyakan adalah penyebab untuk melaksanakan sujud sahwi. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Ya, waktunya habis. Kita jawab soal nomor 7. Nah, jawabannya adalah pernyataan yang merupakan penyebab untuk melaksanakan sujud sahwi adalah yang D, yaitu 1, lupa kelebihan rakaat sholat. 4, yaitu lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholat. Dan 5, lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. Ya, itu nomor 7, jawabannya adalah D, 1, 4, dan 6. Next, selanjutnya soal nomor 8. Apabila seseorang mendengar bacaan ayat sajdah, lalu ia bersujud, maka setan A. Lari meninggalkan sambil menangis. B. Hangus terbakar api neraka. C. Mondar-mandir ke sana kemari. D. Langsung berteriak memanggil kawannya. Gitu ya. Silakan Bapak hitung untuk waktunya. Bapak kasih waktu yaitu 2 menit ya, untuk menjawab soal nomor 8. Ya, waktunya sudah habis, kita jawab pertanyaan soal nomor 8. Nah, jawaban nomor 8, apabila seseorang mendengar bacaan ayat sajdah lalu ia sujud, maka setan ya A. Lari meninggalkan sambil menangis. Ya, itu soal nomor 8. Next, soal nomor 9. Ketika ayat sajdah dibacakan, maka kita disunahkan untuk melakukan A. Sujud sahwi, B. Sujud syukur, C. Sujud tilawah, D. Tahiyat. Nah, ayat sajdah dibacakan, maka kita disunahkan untuk melakukan apa kira-kira nih? Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawab soal nomor 9. Ya, waktunya sudah habis, kita bahas jawabannya. Nah, ketika ayat sajdah dibacakan, maka kita disunahkan untuk melakukan, ya jawabannya adalah C, sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilaksanakan ketika mendengarkan ayat-ayat sajdah. Next, nomor terakhir. Nah, ayat di bawah ini yang tidak termasuk dalam ayat sajdah adalah A. As-Sajdah ayat 15, B. As-Sajdah ayat 25, C. Al-Hajj ayat 18, D. Al-Hajj ayat 77. Nah, ayat di bawah yang tidak termasuk ayat-ayat sajdah. Ya, silakan Bapak hitung sampai 2 menit, Bapak beri waktu 2 menit. Ya, waktunya sudah habis, kita coba jawab pertanyaan nomor 10. Ya, jawabannya adalah Al-Hajj ayat 77. Ayat di bawah ini yang tidak termasuk dalam ayat saja adalah ayat Al-Hajj ayat 77. Nah, adik-adik silahkan oleh adik-adik kelas 8 MTS Madinatul Najah dihitung betulnya ada berapa, salahnya ada berapa. Jadi nanti Bapak akan mengabsen gitu ya. Yang namanya dipanggil, yang namanya disebut, silahkan untuk memberikan informasi betulnya berapa, salahnya berapa. Gitu ya. Next, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup kegiatan penilaian ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.